Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Channel yang akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal. Pada kesempatan hari ini kita mau coba bahas saham-saham dari sektor konstruksi. Sektor konstruksi seperti yang teman-teman ketahui, keempat saham konstruksi kita baik OSKT, Wika, PTPP, dan ADI sepanjang tahun 2021 dan 2022 terus mengalami penurunan. Dan yang pertama kita akan coba bahas dari waskita dulu. Saham waskita bisa kita lihat setelah terkena dampak COVID membentuk area low sampai di area 350. Kemudian saham waskita terbang sampai area di sini kurang lebih 1855. Ini harganya di tanggal 18 Januari 2021. Tapi setelah menyentuh area ini kemudian sahamnya drop dan di hari perdagangan terakhir kemarin ditutup doji 1,96%, berhasil mantul dari supportnya di sekitar 515. Kalau kita lihat memang saham ini terus mengalami penurunan, tapi apakah ini udah area bottoming kita juga belum tahu. Untuk area support terdekat dari saham waskita di area 515 sampai 510. Ini bisa jadi area support untuk teman-teman yang mau entry. Untuk area support kuatnya berada di area bawahnya. Sebentar saya tulis dulu, 515 sampai 510. Dari 520 juga boleh untuk area supportnya. Kemarin berhasil mantul. Untuk area support kuatnya di 490 sampai 480. Area support kuat ini terbentuk dari support yang ada di bulan April ya. April 2020 setelah mengalami penurunan signifikan, rebound lalu mengalami koreksi. Jadi ini bisa dibilang support yang cukup kuat. Dan untuk resisten terdekat dari saham waskita ada di 560. Kalau bisa ke arah 560 pergerakannya cukup bagus buat waskita. Dan kalau bisa sampai 600 ada tanda-tanda reversal dan mungkin akan terus melanjutkan kenaikan. Saham konstruksi kedua yang akan kita bahas adalah saham Wika. Saham Wika seperti yang kita ketahui juga mengalami penurunan. Setelah terkena dampak COVID sampai menyentuh harga 670, saham Wika berhasil rebound dan menyentuh area 2455 di tahun 2021 awal ya. Lalu setelah itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kalau kita lihat dari atas sampai area sekarang kurang lebih 61% ya penurunannya. Jadi kalau saham Wika bisa naik lagi, maka ini suatu peluang yang bagus ya teman-teman. Untuk saham Wika sendiri, support terdekat berada di 940 sampai 925. Sampai 925. Untuk area support 2-nya kita bisa pakai area ini 910 sampai 875. Sempat turun lalu sideways kurang lebih seminggu dan bisa melanjutkan kenaikan. Kalau misalnya saham Wika bisa membentuk sebuah pattern yang bagus di sini, ada potensi untuk reversal ya teman-teman. Jadi supportnya bisa pakai 940 sampai 925. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas adalah ADI. ADI juga posisinya masih downtrend, tapi perdagangan terakhir ditutup cukup bagus, mengalami kenaikan 4,38%.
ADI sendiri di awal 2021 harganya sempat menyentuh area 2000-an juga. Jadi turunnya juga sangat signifikan. Dari area 2000-an turun sekitar 65%. Ya, hampir semua saham konstruksi turunnya sangat luar biasa. Sebenarnya di akhir tahun 2021 sempat ada potensi, tapi sayang kemudian kembali mengalami penurunan. Biasanya saham-saham konstruksi kan manggung menjelang akhir tahun ya teman-teman, biasanya. Untuk support terdekat dari ADI ada di area 695 sampai 685. Support terdekat. Bisa pakai area 700 juga. Area 700 sampai low-nya di 690. Ini bisa jadi area support kalau teman-teman mau entry. Lalu untuk support 2-nya di bawahnya di 675 sampai 650. Lumayan kuat supportnya, udah dites 3 kali dan berhasil mantul. Ini di tes yang pertama. Ini tes yang kedua, konfirmasi double bottom, retest, lalu naik tinggi banget. Ini yang ketiga. Jadi kalau menuju area support lagi harusnya ini kuat untuk menahan penurunan dari saham ADI ya teman-teman. Saham keempat yang kita bahas adalah saham PTPP. PTPP perdagangan hari Jumat terakhir ditutup positif 1,66%. Untuk area resisten terdekat di 955, kalau bisa lanjut menuju area 1000 di area 1030. Untuk support terdekat berada di area 900, 905 sampai 900. Support terdekat 905, kita kasih bawahan sedikit 895 biar ada ruang. Untuk support berikutnya di 890 sampai 860. Jadi volumenya kemarin lumayan juga nih, tanggal 24 Mei. Jadi kalau bisa melanjutkan kenaikan akan jadi sebuah tren yang bagus buat saham konstruksi. Saham konstruksi kebetulan kalau lari semuanya lari ya, dan kalau koreksi hampir berbarengan semuanya koreksi juga. Jadi saham konstruksi ini boleh teman-teman perhatikan kalau ada di dekat-dekat area support, atau bagi yang suka breakout boleh coba diperhatikan. Kalau breakout area resisten tertentu maka boleh coba entry. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebut pada hari ini dari semua sektor konstruksi baik WSKT, Wika, ADI, dan PTPP bukan ajakan untuk menjual atau membeli. Semua hanya murni edukasi untuk menentukan area support dan resisten terdekat menggunakan pendekatan analisa teknikal. Kalau teman-teman punya saham-saham yang mau dianalisa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akan dengan semangat untuk membuatnya pada video-video berikutnya. Untuk saran dan masukan juga boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow akun TikTok saya di @richarddarmawan, karena pada kesempatan yang sebentar mendatang ada kemungkinan saya akan share video-video analisa saham lainnya di akun TikTok. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat bermalam minggu dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.